Beliau sangat luar biasa ya, kita dengarkan dulu orasinya. Terus berjuang tanpa mengenal lelah, inilah sosok beliau, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur, patut berbangga, karena pada hari ini, pada detik ini, kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati, melestarikan Hari Kesaktian Pancasila. Saudara, mudah mengucapkan kesaktian Pancasila, tetapi lebih banyak tidak memahami apa mana yang terkandung di dalam kesaktian Pancasila itu. Saudara, sudah hampir 80 tahun Pancasila disahkan, tetapi masih ironisnya banyak beberapa pendapat yang pro dan kontra tentang hari kelahiran Pancasila. Oleh karenanya, sebagai pengamat mengikut jejak sejarah seperti yang didengungkan oleh proklamator kita Bapak Soekarno, yang berisi tentang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena kalau sejarah kita lupakan, bisa jadi kita simpahkan. Saudara, perhatikan tentang kelahiran Pancasila. Versi pertama menyebut bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945, yang sekarang didengung-dengungkan oleh pemerintah, oleh rejim, bahkan di semua kantor-kantor. Pada kesimpulannya, Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Tetapi ada pihak lain yang mengatakan bukan 1 Juni, tetapi 18 Juni. Pancasila dilahirkan pada 18 Juni 1945. Mari kita buka secara garis besar mana yang benar di antara dua. Meskipun tidak perlu lama-lama kita perdebatkan. Pada intinya, baik yang mengatakan 1 Juni maupun 18 Juni 1945 kelahiran Pancasila, pada prinsipnya diawali berbeda tapi diakhiri sama. Ini yang mengembirakan. Yang mengatakan lahir 1 Juni 1905 karena berpandangan bahwa konsep awal, ide dan gagasan itu oleh Bung Karno. Jadi akan pembentukan negara dalam BPUPKI disebutkan bahwa negara harus punya dasar, punya pedoman, punya falsafah. Yang pada waktu itu sesuai konsep awal beliau dikatakan isi butir-butir Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti Pancalima, sila dasar. Ada 5 dasar untuk dipedomani oleh bangsa Indonesia di dalam berpandangan hidup,
di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Hanya isinya waktu itu yang pertama nasionalis, yang kedua internasionalis, dan diakhiri yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Inilah hasil konsep secara pribadi oleh Bung Karno yang diikuti oleh beberapa orang saja. Setelah itu melalui proses yang panjang, ada lebih dari 10 proses yang diakhiri dengan proses perbedaan dan proses popularitas. Maka pada proses popularitas itu ditemukanlah seperti sekarang ini. Pancasila, butir pertama ketuhanan yang Maha Esa, butir kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, butir ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan perwakilan, dan yang kelima adalah ketuhanan yang ketuhanan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu, kalau kita lihat dari pemahaman pertama, konsep awal, gagasan pertama, ketuhanan paling di bawah. Tapi pada proses berikutnya seperti yang kita anut sekarang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa di atas. Bisa kita bayangkan berapa kali proses. Di pihak lain berbeda. Persamaannya adalah pada konsep awal. Itu adalah konsep awal proklamator Bung Karno. Proses kedua adalah pembahasan proses pertama pada proses kedua, yang diikuti oleh lebih besar daripada pembahasan pertama, di mana di situ ada Pak Supomo, ada Pak Jamin, dan lain-lain, termasuk Pak Hatta. Kesimpulannya, mengoreksi konsep awal Bung Karno, di mana Bung Karno memberikan ketuhanan yang berkebudayaan pada butir 5. Itu dialihkan menjadi butir pertama. Jadi ketuhanan pada butir pertama itulah hasil dari panitia 9 yang saya katakan pada tahap kedua tadi. Pada tahap kedua, maka ketuhanan berada di posisi paling atas. Butir kedua, 3, 4, dan 5 seperti yang kita anut sekarang. Hanya pada butir 1 tertulis ketuhanan dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu bunyinya. Hasil dari panitia 9 itu disampaikan, didongongkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Muncul kritikan dari saudara-saudara kita Indonesia Timur bahwa tidak setuju dengan adanya ketuhanan yang mewajibkan bersyariat Islam, menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Ini berarti hanya menunjukkan satu agama di Indonesia. Oleh karenanya, saudara-saudara Indonesia kita dari Indonesia Timur mengusulkan agar bunyi itu dirubah dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Saya ulangi, dirubah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Begitulah mayoritas Islam di Indonesia. Begitu mengerti, begitu loyal terhadap minoritas, sehingga agama tidak menjadi masalah besar kecil. Mayoritas minoritas, yang penting pengertian ketuhanan yang Maha Esa berarti dianut oleh seluruh agama di Indonesia. Demikian saudara-saudara. Jadi pada kesimpulannya, dengan proses yang berkepanjangan tadi, ada yang sampai 12 proses dan hanya 3 proses, tidak jadi masalah. Karena pada akhirnya kita menemukan satu titik, yaitu Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan.
lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan final dan tidak bisa diganggu. Oleh karenanya itu menjadi dasar pandangan hidup, landasan bagi bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bernegara. Saudara, kemudian apa yang dimaksud dengan kesaktian Pancasila? Harus mengerti, harus paham. Pancasila dan mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa di atas. Ini berarti kita menjunjung tinggi tentang ketuhanan. Sedangkan ini merupakan musuh utama bagi kaum komunis. Paham komunis sangat benci, sangat anti terhadap yang masalah agama. Bukan agama Islam saja, termasuk agama Kristen, agama Katolik, agama lain-lain, Hindu Buddha. Komunis tidak menerima ini. Itu semuanya bohongan, hanya khayalan, hanya ramalan yang meracuni, yang membuat orang buta tentang dunia ini. Itulah bom komunis. Maka sekali lagi, Pancasila yang mengutamakan ketuhanan Yang Maha Esa menjadi barometer, menjadi momok bagi komunis. Oleh karena Pancasila harus dihabisi. Maka Thailand sejak adanya komunis tahun 1920 yang diresmikan di Semarang, yang waktu itu di bawah naungan Schneider, kemudian berlanjut sampai dengan hari ini, punya cerita busuk, punya cerita kelam, punya cerita yang membabi buta, yang nanti akan Anda bisa bayangkan pengalaman-pengalaman dulu dengan apa yang terjadi hari ini. Saudara, paham komunis, saya katakan anti Tuhan atau ateis. Tetapi bukan berarti untuk saat ini orang komunis tidak bertuhan. Ada orang yang bertuhan, tetapi menjadi komunis. Menurut pengamatan, ini bukan apa, hanya karena belajar untuk bersilat lidah, untuk berdebat, tapi bukan berniat untuk ibadah. Saya ulangi, mengamati ini, betapa hebatnya kesaktian Pancasila. Apa sejarah yang ada di dalamnya? Sejarah ada di dalamnya adalah kita mengenang dan menghormati adanya kejadian peristiwa tragis, coup d'etat, adanya pembantaian terhadap 6 jenderal TNI dan lain-lain yang ada di Jawa Tengah dan di Jakarta. Saudara harus ingat itu, terutama TNI Angkatan Darat, bahkan juga melibatkan ada polisi yang kena. Polisi, tolong dengarkan, dengarkan baik-baik. Saya akan menceritakan sejarah yang sebenar-benarnya, sehingga Anda akan tahu mana yang diselewengkan sejarah itu. Dalam ceritanya, seperti halnya sekarang di instansi militer, terutama di TNI Angkatan Darat, setiap periode kenaikan pangkat pasti ada sidang dewan yang dinamakan sidang dewan jabatan perwira tinggi. Nah, pada saat itulah diambil, difitnah, diboikot, diserobot oleh Untung, oleh Aidit, yang intinya dijadikan bekal untuk mengkudeta kepada negara ini. Jadi pengkhianatan G30PS PKI itu karena diawali dari pengambilan sidang Dewan Jenderal. Digembar-gemborkan, dibuskan bahwa sidang Dewan Jenderal Angkatan Darat ini akan mengkudeta tanah air, akan mengkudeta kerajaan istana. Tersebar, tetapi kita paham dan para perwira kita mengerti. Namun tak disangka-sangka dengan kelengahan kita dan di luar dugaan kita, pada malam
menjelang pagi ada beberapa jenderal yang didatangi di rumahnya masing-masing, digorok, dibanting, dihina, disiksa, diperdaya, diseret-seret tubuhnya dengan penuh kebengisan, kebencian, dengan mengucapkan Dewan Jenderal. Ini sebagai pengingat bagi kita betapa pedihnya, betapa lukanya hati ini. Para jenderal kita diseret dari rumah masing-masing, dibawa melalui kendaraan, diseret, ditarik, dimasukkan ke lubang buaya. Saudara, tidak perlu lama-lama saya menceritakan. Tapi yang penting Anda harus ingat, jangan mau dibohongi orang-orang yang sengaja menyelewengkan cerita ini. Lain halnya dengan PKI. Jadi akhirnya setelah kita balas, terkuburlah KPI, bukan berdasarkan ketetapan MPR nomor 25 tahun 66 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 67 jelas adanya pembubaran PKI, larangan segala bentuk dan jenis ajaran-ajarannya. Itu jelas sampai sekarang belum dicabut. Itulah yang terjadi hukuman bagi PKI oleh bangsa Indonesia. Tapi apa kenyataannya? Apa yang terjadi? Saudara, perlu tahu, sejak tahun 66 di ketetapan MPR tentang larangan pembubaran PKI, 67 ada salah satu tokoh PKI, yaitu tingkat CC, jadi tingkat komando pusat. Saat di Mahmilud, Mahkamah Militer Luar Biasa, yang bernama Satisman, saya ulangi, yang bernama Satisman mengatakan, biar saya mati, PKI tidak pernah bilang tidak pernah mati. PKI adalah anak zaman. PKI adalah anak zaman. PKI adalah anak zaman. Artinya sepanjang zaman PKI selalu ada. Zaman Orde Baru jadi anak-anak Orde Baru, Orde Lama, reformasi. Zaman yang akan datang juga dia tetap itu. Pahami ini. Ini sekali lagi kalau ada yang mengatakan sudah ketinggalan kereta api, omong kosong, PKI sudah bubar, kita masih selalu membahas PKI, omong kosong. Itu harus ditandai orang itu. Tidak mungkin PKI yang sebenarnya adalah terus hidup. Oleh karena kita menganggap PKI atau komunis adalah merupakan bahaya laten bagi bangsa Indonesia. Saudara, saya ingin sedikit cerita tentang bukti-bukti atau indikasi bahwa PKI masih hidup. Yang pertama, adanya kongres-kongres rapat pertemuan tentang pembahasan PKI, khususnya evaluasi gerakan 65. Adanya larangan terhadap pemutaran G30S PKI. Adanya penghilangan akronim G30S PKI menjadi hanya G30S. Adanya pengampunan atau permintaan di pemerintah agar kita minta maaf kepada keluarga TNI. Saudara, masih cukup panjang, tapi saya menyadari bahwa karena waktu sudah diatur, mohon 1 menit lagi, mohon 1 menit. Saudara, kesimpulannya, kita harus tetap waspada. PKI berperangan bengis, penindas rakyat, pembohong, penipu, hingga kini masih kita rasakan. Kesimpulannya, meskipun dia tidak mengaku dia PKI, kita bisa prediksi, kita bisa antisipasi bahwa cara-cara itu adalah cara-cara PKI. Lembut sebelum berkuasa, hebat setelah berkuasa. Diktator menyiksa, menindas rakyat. Sekian, terima kasih kepada panitia yang mengizinkan saya tambah waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam